Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, mahasiswa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kembali kita membahas materi kemuhammadiyahan, yang dalam kesempatan ini kita akan membahas bersama-sama pokok bahasan yang ke-8. Jadi pokok bahasan yang ke-8 ini insya-Allah kita akan membahas materi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tarjih dan tajdid, ya. Tarjih dan tajdid. Nah, adapun sub bahasan kita adalah pengertian tarjih dan tajdid di Muhammadiyah, ya. Yang kedua, model tarjih dan tajdid Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Dan yang keempat, makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Nah, sekarang kita membahas dulu pengertian tarjih dan tajdid, ya, pengertian tarjih dan tajdid di Muhammadiyah, ya. Jadi kata tarjih, ya, berasal dari kata rajjaha, yurajjihu tarjihan, ya, yang berarti apa? Memberikan pertimbangan lebih. Jadi garis bawah, ya, yang disebut tarjih, memberikan pertimbangan lebih daripada yang lain. Itu tarjih. Artinya apa? Tarjih ini tidak akan terjadi kecuali ada dua persoalan. Jadi satu persoalan ada dua pilihan untuk menjawab persoalan itu. Nah, itu secara umum. Jadi misalnya ada dua jawaban daripada satu persoalan. Nah, kita pilih mana yang lebih kuat. Berarti yang kuat itu kita rojihkan, yang tidak kuat menurut kita itu marjuh. Nah, proses untuk memilih itu tarjih namanya. Nah, itu tarjih, ya. Jadi tarjih itu usaha yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Jadi ulama mujtahid untuk mengemukakan satu di antara dua jalan yang bertentangan secara zahir, ya, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan tarjih. Jadi ada suatu persoalan, ada dua pendapat atau ada dua dalil, yang mana dalil ini tidak bisa dikompromikan, harus dipilih salah satunya. Maka proses kita memilih untuk menguatkan pilihan kita itu tarjih. Ketika kita memilih jawaban A atau B, itu kalau misal pilih A itu rojih, yang kita pilih itu marjuh namanya, ya. Nah, maka tarjih secara harfiah ini adalah mengambil yang lebih kuat atau rojih. Karena secara teknis tarjih adalah proses analisis untuk menetapkan hukum dengan menetapkan dalil yang lebih kuat atau lebih rojih. Yang dalam bahasa agamanya rojih, lebih tepat analoginya dan lebih kuat maslahatnya. Nah, itu tarjih, ya. Nah, sementara secara bahasa tajdid, ya. Kalau tadi tarjih, sekarang tajdid berasal dari bahasa jaddada yujaddidu tajdidan. Jaddada yujaddidu tajdid. Nah, itu tajdid. Apa itu tajdid? Tajdid itu baru atau memperbaharui atau ternama atau yang besar atau nasib baik. Itu tajdid. Tetapi tajdid di sini ada tiga makna yang dipahamkan oleh para ulama kepada kita. Yang disebut dengan tajdid, satu, i'adatu syai' kal mubtada. Maksudnya apa? Mengembalikan sesuatu pada tempat semula atau seperti semula. Jadi semulanya segitiga, tiba-tiba proses zaman, karena ada suatu hal menjadi segi empat. Kita balikkan sesuatu yang segitiga itu menjadi kembali segitiga, itu tajdid namanya. Jadi disebut tajdid i'adatu syai' kal mubtada, mengembalikan sesuatu seperti semula, itu tajdid. Yang kedua, al-ihya, menghidupkan sesuatu yang telah mati, itu tajdid juga. Ada juga yang arti ketiga, tajdid al-islah, atau memperbaiki atau mengembangkan
sesuatu ke arah yang lebih baik. Nah, tajdid secara umum adalah pembaharuan atau memperbaharui. Nah, jadi kategori tajdid itu ada 3. 1, i'adatu syai' kal mubtada', mengembalikan sesuatu seperti semula. Yang kedua, ihya, yaitu menghidupkan sesuatu yang telah mati. Ya, mati di sini bukan makna biologis, tetapi sesuatu yang telah ditinggalkan dihidupkan kembali, itu tajdid namanya. Al-islah, atau mengembangkan ke arah yang lebih baik. Nah, itu tajdid. Secara umum, tajdid memang berarti pembaharuan, ya. Nah, kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa model tajdid di Muhammadiyah? Nah, model tajdid di Muhammadiyah, kita langsung saja pada model ijtihad Muhammadiyah. Karena tajdid di dalam Muhammadiyah itu tidak terlepas daripada model ijtihadnya di Muhammadiyah. Di dalam menjawab suatu persoalan, ya, Muhammadiyah memiliki majlis tarjih, yang mana majlis tarjih itu memiliki manhaj di dalam tarjih. Ya, manhaj tarjih itu ada 3 model ijtihad yang dilakukan. Yang pertama ijtihad bayani, yang kedua ijtihad burhani, yang ketiga ijtihad irfani. Apa itu ijtihad bayani? Apa itu ijtihad burhani? Dan apa itu ijtihad irfani? Insyaallah akan kita bahas secara sederhana. Ijtihad burhani di sini adalah suatu cara memperoleh pengetahuan dengan berpijak pada nas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, secara langsung. Ya. Jadi secara langsung menggunakan nas atau teks suci, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai sumber pengetahuan yang jadi dan siap pakai. Ya. Dengan demikian, informasi hukum yang dimunculkan pada nas diambil secara apa adanya. Jadi sedangkan secara tidak langsung, yaitu melakukan penyimpulan hukum dengan berpijak pada nas tersebut. Dalam ungkapan lain, porsi nas dalam ijtihad bayani di sini sangat dominan daripada porsi akal atau ilmu pengetahuan. Itu ijtihad bayani. Secara sederhana, ijtihad bayani ini yaitu mengedepankan dalil secara tekstual di dalam menjawab persoalan. Nah, di dalam menjawab persoalan mengedepankan tekstual dalil. Nah, maka cirinya apa? 1, senantiasa berpijak pada dalil atau nas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, mempraktekkan kesohihan transmisional. Yang ketiga, berpegang pada makna zahir teks. Jadi, orang yang berijtihad secara bayani, dia mengedepankan tekstualnya hadis atau Al-Quran dalam berijtihad. Yang kedua, ada yang disebut dengan ijtihad burhani. Ya, kata-kata burhan di sini dalam bahasa Arab adalah hujjah, al-fasilah, al-bayyinah, hujjah yang sangat jelas, ya, yang sangat terperinci. Jadi hujjah yang sangat jelas dan terperinci. Nah, dalam perspektif logika, kata burhan ini adalah aktivitas pikir yang menetapkan kebenaran sesuatu melalui metode penalaran yang mengaitkan pengetahuan dengan bukti-bukti yang mendahului kebenaran. Nah, dalam bahasa sederhana, aspek ijtihad burhani ini adalah aktivitas berpikir untuk menentukan kebenaran sesuatu. Maknanya apa? Ijtihad burhani adalah mengkombinasikan antara teks agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dengan kontekstualnya persoalan dari aspek keilmuan. Seperti contoh, ada persoalan yang harus dijawab dalam pandangan agama. Seperti contoh, bagaimana Muhammadiyah berfatwa tentang sholat berjamaah dengan shaf direnggangkan selama masa pandemi corona. Maka diambillah dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan dipelajarilah aspek corona ini, segala macam bentuk penyakitnya dan bahaya penyakit ini. Diundanglah ahli-ahli virus
dan ahli-ahli kesehatan untuk mengambil kesimpulan agama. Maka Muhammadiyah berkesimpulanlah dalam masalah darurat, solat menggunakan masker dan soft berjamaah jarang-jarang di masa pandemi corona diperbolehkan. Di sini ijtihadnya bagaimana? Ijtihadnya adalah ijtihad baya atau burhani, maksud saya burhani, menggabungkan antara nas agama dengan konteks keilmuan untuk diambil kesimpulan hukum. Ya. Kemudian yang ketiga, ijtihad irfani. Apa itu ijtihad irfani? Yaitu kata irfan, ya, secara tradisional dimaknai dengan ma'rifah atau pengetahuan, juga dimaknai sebagai kasyaf, ya, atau kearifan. Maknanya apa? Ijtihad irfani ini lebih mengedepankan aspek-aspek nurani dan adab. Misal seperti contoh, Muhammadiyah berpendapat, ya, di dalam solat harus menggunakan pakaian rapi dan menutup seluruh tubuh dan menggunakan kopiah. Di sini aspeknya ada ijtihad irfani. Misal, pantaskah kita menjadi imam atau makmum dalam solat hanya menggunakan baju kaos, celana oblong dan sebagainya? Secara fikih ini hukum solatnya sah, tetapi secara adab kepada Allah, adab kepada Allah di dalam menghadap Allah, mestinya kita harus memiliki adab-adab seperti menggunakan kopiah, menggunakan baju yang rapi dan sebagainya. Padahal secara fikih sudah sah. Cukup menggunakan baju kaos oblong misalnya dan sebagainya. Kecuali menuntut kita untuk tidak memiliki pakaian lagi dan sebagainya. Tapi selama kita masih menggunakan pakaian yang rapi dan wangi, nah itu aspek-aspek irfani. Seperti contoh lagi, ketika kita tidak senang dan mengetahui ada sesuatu kemudaratan atau kesesatan suatu kaum atau kelompok Islam, kita mengatakan golongan ini sesat, keluar dari Islam, tetapi secara akhlak kita tetap memperlakukannya secara manusiawi. Itu makna-makna irfani, yaitu kearifan, menyingkap makna yang sangat mendalam dari sebuah teks agama, sehingga dalam berfatwa kita tidak hanya mengandalkan aspek hukum, tetapi juga ada aspek adab dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian model tarjih dan tajdid Muhammadiyah tadi sudah disampaikan, ya. Nah, model purifikasi, model tajdid, karena tajdid di sini ada makna dua, yaitu pemurnian dan pembaharuan. Dalam bidang akidah misalnya, Muhammadiyah berusaha mengajarkan akidah yang sahih, yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, dan Sunnah makbulah, ya. Jadi bersih dari unsur-unsur syirik dan khurafat dan takhayul. Dalam perkara ibadah, Muhammadiyah berusaha mengajarkan umat Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersih daripada perbuatan-perbuatan bid'ah yang mengada-mengada dalam perkara ibadah. Dalam persoalan akhlak, Muhammadiyah berusaha mengajarkan akhlak-akhlak yang Islami, dan salah satu bentuk aplikasinya Muhammadiyah memberikan tuntunan hidup Islami yang kita kenal dengan PHIWM, ya, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, ya, dalam rangka untuk mengamalkan akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sementara dalam aspek pengembangan atau dinamis, ya, contoh, Muhammadiyah mendorong agar terus mendinamisasikan pemahaman. Jadi, di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga seluruh persoalan hidup, persoalan umat manusia dalam kehidupan di muka bumi ini dapat dijawab di dalam agama ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, ya, di zaman Rasulullah, upaya pencegahan kehamilan ada dikenal dengan melalui al-azl, ain, zai dan lam, ya, yaitu dalam istilah kedokteran itu coitus interruptus, ya. Nah, di zaman sekarang pakai apa? Dulu pakai azl atau uzl, ya. Jadi azl atau uzl, ya. Ini sekarang ini karena perkembangan teknologi
dan ilmu kedokteran ditemukan metode baru seperti suntikan, pil, ya, dan lain-lain. Atau dikenal dengan ada sekarang itu memasang alat di kelamin baik wanita ataupun laki-laki, sehingga ketika berhubungan suami istri dia tetap terjaga daripada hamil, ya. Nah, itu dalam rangka menata keturunan. Nah, apakah hukumnya boleh atau tidak? Itu dijawab oleh Muhammadiyah. Apa hukumnya KB, keluarga berencana? Ternyata ada hukum asalnya. Nah, ini dijawab. Nah, inilah bentuk dinamisasi pemahaman. Harus merekonstruksi, membangun ulang pemahaman kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah sehingga menjawab tantangan zaman. Ya, bukan merubah Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi jangan sampai pemikiran kita ini beku, ya, sehingga persoalan yang baru kita anggap tidak boleh semuanya, ya. Nah, model gerakan keagamaan Muhammadiyah dikenal dengan GJDJ, Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah. Dalam pandangan Muhammadiyah, berdakwah itu tidak bisa sendiri-sendiri dan tidak maksimal kalau sendiri-sendiri. Maka Muhammadiyah mensemarakkan dan menggaungkan dakwah jamaah dan gerakan berjamaah. Kemudian dan melakukan penguatan gerakan jamaah. Ya, penguatan gerakan jamaah, ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, makna gerakan Muhammadiyah. Apa gerakan keagamaan Muhammadiyah? Kelahiran Muhammadiyah sebagai satu respon terhadap tantangan baik ideologis maupun psikologis, ya, maupun agamis masyarakat di Jawa ketika itu. Dalam hal ini Muhammadiyah melakukan pembaharuan dan pemahaman keagamaan yang lurus dan benar-benar sesuai dengan doktrin Islam yang sesungguh-sungguhnya, sehingga umat Islam dapat terhindar dari perbuatan takhayul, bid'ah, syirik dan khurafat, yaitu perbuatan yang menambah-nambah dalam persoalan ibadah dan mencampur baurkan persoalan akidah dengan persoalan keyakinan-keyakinan di luar Islam. Nah, ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Semua gagasan dan ide yang dicetuskan oleh para tokoh Muhammadiyah, ya, lambat laun ikut mempengaruhi perkembangan keagamaan di penjuru Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Yang ketiga, gerakan Muhammadiyah sebagai dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah agar tidak melenceng dari ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.